Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Perkenalkan, nama saya Sulanjani SPD dan biasa disapa Bunjani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pencegahan bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Narkoba secara awam kita kenal sebagai narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Apakah definisi dari masing-masing istilah tersebut? Nanti akan kita telaah melalui slide yang akan kita tayangkan. Di samping narkoba akan kita bahas pula kenakalan remaja yang tentu ada benang merah dengan bahaya narkoba. Kenakalan remaja ini harus kalian kenali gejala dan akibat yang ditimbulkannya, supaya tidak ada satupun di antara kalian yang terjerat narkoba ataupun menjadi remaja yang nakal. Anak-anakku, di akhir materi nanti akan ada lembar kegiatan di classroom yang harus kalian kerjakan pada hari ini juga. Baiklah, segera kita mulai paparannya. Silakan diperhatikan dan dicermati. Materi pencegahan bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang isinya adalah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Satu adalah golongan A. Daya adiktif sangat tinggi, tidak berguna bagi pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian. Contohnya adalah ganja, kokain, dan heroin. Golongan B adalah golongan dengan daya adiktif tinggi, berguna untuk kedokteran. Contohnya adalah morfin dan petidin. Golongan C adalah golongan dengan daya adiktif ringan. Ini berguna bagi kedokteran. Contohnya adalah kodein. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika dikelompokkan menjadi 1. Depresan atau penenang. Obat ini menekan syaraf pusat yang bisa memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, dan damai. Contohnya adalah Valium, BK, dan Magadon. Yang kedua adalah stimulan atau perangsang. Obat perangsang syaraf pusat mendatangkan rasa gembira, rasa aktif, dan daya kerja otak menjadi serba cepat tetapi tidak terkendali. Contohnya adalah sabu, amfetamin, dan ekstasi. 3. Halusinasi atau khayalan. Obat atau zat tanaman, makanan, atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya yang paling sederhana adalah rokok. Kemudian kelompok alkohol dan thinner. Saya mengingatkan kepada anak-anak sekalian, tidak usah atau jangan mencoba-coba untuk menggunakan atau mengkonsumsi alkohol dan rokok. Selanjutnya, golongan bahan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotik dan psikotropik yang dapat menimbulkan ketergantungan. Antara lain tadi adalah rokok, kelompok alkohol, dan thinner. Nah,
Selanjutnya kita sampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu 3 sifat jahatnya antara lain adalah 1, habitual. Habitual itu adalah terbiasa, akrab, familiar dengan narkoba. Selalu ingin bertemu, selalu mencari dan sangat membutuhkan. Yang kedua adalah adiktif. Adiktif ini diartikan sebagai tidak dapat berpisah. Bila terpisah timbul rasa sakit. Yang ketiga adalah toleran. Toleran ini kondisi di mana tubuh menuntut dosis yang harus selalu naik atau lebih tinggi. Anak-anakku, jadi jika kalian sudah terkena atau kecanduan narkoba, maka akan sangat sulit untuk menghentikan. Dampak narkoba terhadap negara. Ya, secara individu, fisik dan mental seseorang akan terganggu. Secara fisik, kita akan ketagihan yang tadi sudah disampaikan di atas, bahwa kalau kita tidak menggunakan maka kita akan merasa sakit. Kalau kita tidak ketemu maka kita akan kesakitan, ya. Yang kedua adalah keracunan. Yang ketiga adalah penyakit menular, dan yang keempat adalah gangguan fungsi organ. Itu adalah dampak secara fisik. Dampak mentalnya adalah malas. Yang kedua adalah jahat. Kenapa jahat? Ketika seseorang membutuhkan dan tidak punya uang, maka pasti dia akan mencari cara supaya mendapatkan uang dan tidak memperdulikan caranya. Ini awal dari kejahatan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh narkoba. Kemudian bagi keluarga, itu ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang pertama adalah disharmoni. Disharmoni itu secara sederhana bisa kita terjemahkan sebagai ketidakharmonisan hubungan dengan siapapun, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Yang kedua adalah dampak ekonomi, yaitu kemiskinan dan terkucil. Ya, kemiskinan ini tentu adalah akibat dari penggunaan uang yang kemudian secara tidak terkendali digunakan untuk membeli atau mengadakan narkoba. Yang ketiga adalah dampak bagi masyarakat, itu mengakibatkan rawan konflik dan kriminalitas, apatis dan apartisipatif, kemudian tidak produktif. Jika situasi seperti ini terjadi di seluruh bagian negara kita, maka lambat laun kehancuran bangsa dan negara akan terjadi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya sampaikan sekali lagi, pahami dampak dan bahaya narkoba supaya kamu tidak merugikan dirimu sendiri, tidak merugikan keluargamu, tidak merugikan masyarakat, dan dalam skala besar tidak akan merugikan negara. Strategi penanggulangan narkoba antara lain adalah 1. Penghentian suplai narkoba dari produsen dan pengedar ke konsumen. Nah, siapa yang bisa menghentikan? Ya, dalam skala besar tentunya adalah kepolisian. Tetapi dalam skala kecil, jika kita mengetahui atau kita terlanjur terlibat dalam pengedaran, kita yang harus mulai berhenti. Yang kedua adalah penghentian demand atau permintaan dari para pemakai atau anggota masyarakat lain yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah perbaikan pecandu dengan memberikan rujukan tempat rehabilitasi bagi para pecandu. Kemudian pola penanggulangan narkoba itu ada 3. 1. Preemptif.
Pola ini dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan lingkungan serta pola hidup masyarakat yang belum memakai. Jadi, kalian ada di dalam kelompok preemptif. Saya baik sangka bahwa kalian tidak ada atau belum ada satupun yang berkenalan dengan narkoba. Maka kelompok kalian adalah preemptif, pola pembinaan dan pengembangan lingkungan serta pola masyarakat yang belum memakai. Kelompok yang kedua, semoga tidak ada di antara kalian yang ada di sini. Preventif itu mengurangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Yang ketiga adalah represif. Yang ini juga sesuatu yang harus kita hindari, yaitu pola penanggulangan dengan peredaran narkoba dengan tindakan hukum. Kemudian pelanggaran terhadap penggunaan narkoba itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. 1. Memproduksi, mengedarkan, atau perantara jual beli narkoba golongan 1, misalnya ganja, heroin, kokain, putau, dan lain-lain. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau dipenjara paling lama 20 tahun. Kemudian dendanya adalah 1 miliar. Bayangkan itu. Ya. Yang kedua adalah memberi, menyerahkan, menyalurkan. Ini di pasal 82. Ancamannya adalah hukuman penjara 15 tahun dengan denda 750 juta rupiah. Yang ketiga, menyimpan, memiliki, membawa, menanam, memelihara. Pasal 78. Hukumannya adalah penjara 10 tahun dengan denda 500 juta. Pengguna narkotika ini di pasal 85, hukumannya adalah penjara 4 tahun. Kemudian keluarga pecandu yang tidak melapor di pasal 88, hukuman penjara maksimal 6 bulan dengan denda maksimal 2 juta rupiah. Siapapun yang mempersulit penyidikan, hukuman penjara 5 tahun, denda maksimal 150 juta. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 1. Orang dalam jaringan terorganisir yang melakukan pelanggaran produksi, peredaran, penyaluran, ekspor, impor. Itu di pasal 59. Hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dendanya adalah 750 juta rupiah. Yang kedua adalah lembaga atau korporasi yang terlibat dalam kegiatan seperti pada butir A di atas diancam dengan denda 5 miliar. Yang ketiga, memproduksi, mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar, itu di pasal 60. Hukumannya adalah penjara 15 tahun dengan denda maksimal adalah 200 juta rupiah. Yang keempat, menyalurkan di pasal 60. Hukuman maksimal 5 tahun penjara. Denda maksimal adalah 100 juta rupiah. Yang kelima adalah memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di pasal 62. Hukumannya adalah penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Yang keenam adalah pengguna dan masyarakat yang tahu ada penyalahgunaan psikotropika yang tidak melapor di pasal 65. Hukumannya adalah penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 20 juta rupiah.
Keluarga pecandu yang tidak melaporkan di pasal 65, penjara maksimal 1 tahun, denda maksimal adalah 20 juta rupiah. Anak-anakku, selanjutnya kami sampaikan adalah materi kenakalan remaja yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ada benang merah antara kenakalan remaja dan bahaya narkoba yang mungkin tidak disadari. Saya sampaikan dulu adalah pengertian kenakalan remaja. Apakah kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Siapakah remaja? Remaja itu adalah orang-orang atau seseorang yang berusia antara 13 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Nah, usia ini adalah usia kalian, ya, di mana dianggap ya kalian ini berada pada masa transisi. Masalah kenakalan akan dimulai pada masa transisi ini. Ya, remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal. Ya, jadi saya koreksi. Kenakalan remaja mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal. Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, satu adalah faktor internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga adalah faktor lain. Faktor internal, secara sederhana internal itu adalah bersumber dari diri kalian sendiri, ya. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama adalah perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua adalah tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua, yaitu identitas peran. Faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima. Akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang paling lazim kita temui adalah akibat dari perceraian orang tua. Kemudian tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan atau tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Semoga kalian tidak termasuk dalam kelompok keluarga yang seperti ini, ya. Yang kedua adalah pengaruh kawan sepermainan yang kurang baik. Yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Jadi pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah bergaul dan memilih lingkungan bergaul. Ya, selanjutnya adalah faktor lain. Nah, faktor lain ini juga ada beberapa hal. Antara lain adalah frustasi, kemudian gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja,
kemudian kurangnya kasih sayang orang tua dan atau keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua, dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Kemudian ada dasar-dasar agama yang kurang, kemudian tidak adanya media penyaluran bakat dan atau hobi. Masalah yang dipendam juga menjadi salah satu faktor lain yang menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian, sebagaimana tadi saya sampaikan, penyalahgunaan obat terlarang, penyalahgunaan teknologi, kemudian melihat film yang memicu tindakan asusila, termasuk di dalam faktor lain yang menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian merokok dan menyalahgunakan narkoba seperti tadi sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah bosan terhadap kegiatan tertentu. Kemudian bentuk kenakalan remaja yang kita temui di lingkungan masyarakat antara lain adalah penyalahgunaan narkoba, kemudian seks pranikah, yang ketiga adalah perkelahian atau tawuran antar pelajar, yang selanjutnya adalah kebut-kebutan di jalan raya, yang selanjutnya peredaran pornografi di kalangan remaja, baik dalam bentuk gambar, majalah, video, dan lain-lain. Kemudian melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, mencuri barang milik orang lain, kemudian membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan, kemudian berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan dan lingkungan, yang selanjutnya meminum minuman keras, membolos, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh atau gambar peristiwa yang merekam kenakalan remaja. Kemudian di lingkungan sekolah, kenakalan remaja yang sering kita temui antara lain adalah tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Yang ketiga adalah membawa senjata tajam ketika di sekolah. Contoh kenakalan remaja di lingkungan masyarakat antara lain ikut balapan liar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan obat lain yang sejenis. Kemudian kenakalan remaja di lingkungan keluarga, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, kemudian melanggar norma yang telah disepakati keluarga. Nah, gejala-gejala yang mengarah kepada kenakalan remaja, perhatikan ya anak-anakku. Gejala yang pertama adalah tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Nah, yang kedua, gejalanya adalah anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah. Jadi kalau kalian meninggalkan tanggung jawab kalian, itu sudah dianggap sebagai gejala awal kenakalan remaja. Ya. Kemudian anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Nah, yang keempat adalah anak-anak yang suka berbohong. Ya, jadi awal atau gejala kenakalan remaja itu sederhana. Berbohong salah satunya. Kemudian anak-anak tidak sanggup memusatkan perhatian. Ya, kemudian anak-anak yang mengalami fobi atau gelisah dalam melewati batas yang
berbeda dengan ketakutan anak-anak normal. Fobia itu adalah semacam kegelisahan atau ketakutan yang tidak beralasan. Kemudian anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-teman di sekolah atau di rumah. Nah, itu adalah gejala kenakalan remaja. Jika kalian merasa sudah pernah atau sudah melakukan gejala-gejala awal itu, silakan segera mengoreksi diri kalian sendiri untuk tetap fokus pada hal-hal yang baik dan sehat. Kemudian peran orang tua dan guru. Ya, peran orang tua dan guru mestinya antara orang tua dan guru dan anak ini ada persahabatan. Ya. Kemudian menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Kemudian memberikan keleluasaan anak untuk mengekspresikan diri pada kegiatan, baik kegiatan di rumah maupun di sekolah. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Kemudian meningkatkan peran dan pemberdayaan guru, bimbingan, dan konseling. Kemudian remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Yang ketujuh adalah remaja membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Saya menggarisbawahi bahwa untuk menjadikan kalian remaja yang baik, memang harus ada sinergi antara anak, orang tua, dan guru. Jika kalian berada di dalam kondisi atau di lingkungan yang kurang baik atau teman sepermainan yang kurang baik, maka yang bisa menghindarkan kalian dari kenakalan remaja adalah ketahanan diri. Ya, ketahanan diri. Garis bawahi itu bahwa ketahanan diri itu adalah poin terpenting dari pembentukan karakter remaja yang baik. Saya lanjutkan. Dari segi hukum, ini sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan anak ini membahas atau menyampaikan segala kegiatan untuk melindungi anak yang kurang dari 18 tahun, yakni poinnya adalah menjamin hak anak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian apa saja hak-hak anak? Hak anak itu antara lain adalah kelangsungan hidup, kemudian tumbuh, berkembang, berpartisipasi, terlindung dari kekerasan, kemudian terlindung dari eksploitasi dan diskriminasi. Ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian saran ini tentunya adalah dari berbagai pendapat. Antara lain yang bisa kami sarankan untuk kalian adalah perlu adanya tindakan dari diri kalian sendiri yang tadi sudah kita sampaikan berupa ketahanan diri, kemudian harus bersinergi dengan orang tua, harus pula bersinergi dengan pemerintah untuk mengawasi tindakan remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, perlunya penanaman nilai moral, pendidikan dan nilai religius pada diri seorang remaja, baik di lingkungan keluarga,
di sekolah maupun di masyarakat. Nah, anak-anakku, demikian tadi paparan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja yang kami harap semoga ada manfaatnya. Kemudian mohon digarisbawahi, kalian ini dalam masa transisi untuk menuju kepada masa atau usia remaja, di mana pada usia itu kalian akan melewati masa yang sangat krusial, emosional tinggi, kemudian mudah terpengaruh. Maka solusinya atau jalan terbaiknya adalah ketahanan diri, kemudian lingkungan keluarga yang baik, kemudian sekolah yang baik, kemudian masyarakat yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Segera selesaikan lembar kegiatannya. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.